Halo guys, and welcome to Sadu United Podcast. Halo teman-teman semuanya, hari ini bersama Sadu United ada yang mulia Bante Kanit, Namo Buddhaya Bante. Terima kasih sudah join kami. Bante Kanit ini juga Bante yang mendukung kegiatan Sadu United. Terima kasih sekali Bante sudah mendukung kegiatan kita. Terus juga ada teman-teman kita dari Sadu United, ada Ko Emil, ada Cimeci, dan ada Romo Asul Dari Wihara Hemadiro. Ya teman-teman, hari ini kita mau bicara tentang tema yang cukup anak muda ya, cukup banyak dialami anak muda, cukup mainstream. Kalau anak muda bilang itu cukup biasa, hal yang biasa terjadi di anak muda, yaitu ada kata-kata baper. Apa tuh Bapak? Baper itu bahasa milenials bawa perasaan. Bawa perasaan atau sensitif lah. Sensitif, itu dia. Nah, jadi kalau saya boleh minta saran dari Bante, bagaimana? Jadi di anak muda ini banyak sekali permasalahan hati yang sensitif, Gampang bete, gampang kesel, emosi tidak stabil, ya kan? Nah, kira-kira seperti apa Bante? Dan bagaimana cara mengatasinya? Masa kecil pernah main layang nggak? Masa kecil saya ya, Pernah nggak? pernah Bante. Ya kalau layang, ya anginnya ditiup kenceng, layang kecil, dia akan goyang. Iya. Tetapi kalau angin tiup kenceng, layang besar, dia akan tenang, Oh iya. tambah naik. Angin suasana hati. Yang tiup sampai kena layang, itu perasaan. Layang kena tiup angin, dia ada perasaan. Iya. Sudah dia ada perasaan, dia main suasana hati. Ini seru nih. Ngerti nggak? Iya. Nah, Ini perumpamaan dalam nih. dalam Ada Filosofis sekali. angin nggak bisa kelihatan, kelihatan. Iya. Sama angin orang lagi puji, orang lagi omong tidak baik, hati kita layang. Kalau kata-kata berat, layangnya kecil. Goyang. Main perasaan, akan sesat dengan suasana hati. Kalau sesat dia bingung. Oh, Main perasaan, sesat hatinya. Analoginya keren loh ya. Analoginya sangat Jadi ingat ini loh. layang-layang tuh. Layang. Jadi kalau lagi bete kita layang nih. Iya, oke. Teman-teman mulai sekarang kalau teman-teman lagi bete, lagi baper, ingat sesuai analogi Bante Kanit, main layang-layang. Nah, Romo Asun bagaimana Oke. Romo? Kalau menurut saya yang namanya baper itu wajar. Iya kan? Kenapa wajar? Karena kan manusia punya perasaan. Iya. Iya kan? Kalau manusia nggak punya perasaan, ya nggak mungkin baper. Jadi kalau kita baper, ya hal-hal yang wajar. Iya kan? Kenapa? Karena kan kita belum mencapai kesucian. Batin kita ini masih kotor. Nah. Iya kan? Jadi kita punya ego pasti bermain. Iya kan? Nah ini nanti arahnya kalau kita bicara lebih dalam lagi ke pandangan yang salah tentunya. Iya kan? Kita kan punya pancakanda nih. Betul. Iya kan, kita punya pancakanda. Nah pancakanda ini kita selalu menganggap bahwasanya pancakanda ini milikku. Jadi kalau udah bicara pancakanda milikku, Dalam nih. artinya sekali. perasaan adalah milikku. Iya. Perasaan milikku ini nggak boleh terganggu. Iya. Iya kan, perasaanku ini nggak boleh Balik diganggu. lagi ke ego ya. Iya kan. Jadi begitu diomongin yang tidak enak, perasaanku ini marah. Kakuan. Oh iya, akunya sudah mulai, sudah muncul, sudah ego, kan Berarti gitu. sebenarnya baper ini lebih reaksi normal ya manusia ya Romo. Manusiawi kan? Manusiawi. Manusiawi. Nah, kira-kira kan banyak permasalahannya kebesaran nih. Bapernya aduh dikit-dikit baper. Nah, tipsnya gimana, Rum? Biar lebih nggak sering sensitif, Iya. biar nggak sering sedih. Nah ini yang persoalannya kan di situ, karena kita kan nggak bisa mengendalikan nih, Iya. ya kan? Kenapa kita sering baper? Karena kita nggak bisa mengendalikan. Nah, itu dia. Kuncinya di pikiran kita. Kita selalu nggak pernah bisa mengendalikan pikiran kita, sehingga saat kita nggak bisa mengendalikan pikiran kita, otomatis perasaan kita bermain terus. Kurang meditasi. Iya, batinnya gampang goyah. Kalau Gampang goyah. Kalau menurut Bante tipsnya gimana Bante? Tips kita supaya nggak gampang goyah kayak tadi. Makanya itu kita main layang.
dipengaruh dengan satu. Itu layang itu dia harus ada benang atau tali. Tali, betul. Ya. Yang kedua dia harus ada pateknya, yang ikatnya. Ikat ya. Supaya ikat. Makanya layang besar, angin harus besar. Layang kecil, anginnya kecil. Tetapi tidak ada angin, dua-dua layang nggak bisa naik. Bener banget tuh. Dua-dua layang nggak bisa naik. Makanya kita hidup di bumi ini harus ada angin. Kan? Kalau nggak ada angin, maksudnya angin itu apa? Puji, gosip, dapat rezeki, rugi, dapat jabatan, copot jabatan, bahagia, penderitaan, ya banyak atau sedikit sesuai dengan keadaan masing-masing. Seperti ini, seperti sadu ini, tim ini. Ya lagi mau terkenal, mau gak mau harusnya banyak ombak sedikit. Benar. Terima kasih diingatkan Bante. Kalau nggak ada angin gak bisa naik. Nah, tetapi kalau layang kecil, angin besar, dia akal goyang. Artinya batinnya kecil, namanya hatinya terlalu kecil. Berkecil hati akan melukikan sendiri. Hatinya kecil, dia berkecil. Akhirnya dia melukikan sendiri. Wah, saya nggak mau lagi deh. Ngapain terusin begini? Ngapain? Saya niat baik kok. Coba Buddha Dhamma. Dia orang omong begini, saya lagi. Ngapain? Udahlah, saya berhenti aja. Akhirnya dia setengah, dia berhenti. Itu namanya layang kecil itu. Teman-teman ingat ya, layang kecil kalau dikit-dikit mau keluar layang kecil. Banyak soalnya kayak gitu. Tapi kalau layang besar, kita itu harus ya benangnya besar. Benang itu melambangkan apa, Bang? Benang itu duit lah. Kalau nggak ada dana dari mana? Itu kan, ya patek itu hidup kita, jiwa kita. Benar. Benar itu. Kalau nggak ada benang gimana? Kalau angin kencang kita langsung lepas. Artinya mau nggak mau investasinya apa? Alat-alat untuk syuting, alat-alat untuk kita bikin musik tambah lebih bagus. Nggak mau ya. Mau nggak mau benang harus kuat. Iya. Karena layangnya sudah tambah gede, angin juga gede, imannya harus kuat. Kesadarannya seperti Romo bilang, sang aku itu berdepan. Iya. Akunya, egonya. Ini gokil banget, Bante ngasih analogi itu. Hebat ya, langsung Seru ini kan? Seru ya. Bante emang jago analogi, luar biasa ya. Nah, teman-teman biasanya baper ini kan juga cenderung ya, saya tidak bilang pasti, cenderung dekat sama kaum wanita. Nah, Cimeci gimana nih? Apa pengalaman apa gimana nih? Iya, kebanyakan memang kalau wanita lebih main perasaan. Main perasaan ya. Namanya wanita. Perasaannya lebih halus. Namanya wanita ya. Namanya juga wanita. Katanya kan kalau wanita ini lebih banyak ke perasaan. Kalau laki-laki ke logika. Nah, kan gitu. Kalau menurut Bante gimana Bante? Apakah wanita emang kan dulu pernah yang Budi pernah katakan bahwa kalau misalkan dulu di Suta juga kalau salah ada ya. Kalau sampai ada bikuni, Dhamma akan apa? Ini lebih ngerti Menjadi tinggal setengah. lebih Suta. 5.000 tahun. Enggak. Jangan. Kalau nggak salah, saya pernah baca. Mohon maaf kalau salah, tolong dibenarkan. Ketika ada sangga bikuni, maka umur Dhamma menjadi 5.000 tahun. Yang tadinya harusnya jika hanya ada sangga biku, harusnya 10.000 tahun. Iya. Seperti apa tuh, Bang? Apa benar itu? Kalau karena baper? ini pribadi aja. Iya, Karena Bante selalunya suka pribadi, nggak mau ikut orang. Siap. Kalau kita sebut namo budaya, na itu mama, mo itu papa, bud itu Buddha, da itu Dhamma ajaran, ya Arya Sangha Biksu, na n a na, plus m o mo, Iya. n di belakang, m di depan, a turun, o turun jadi makno, seto, mano kaba, mano batin. Na mama, mo papa, papa usus
tanah, sperma. Terus mama unsur air, telur di kandungan. Kalau nggak jadi, datang bulan kedua. Iya. Mak di perut mama ada unsur api, hangat-hangat. No, angin, ada udara dalam perut mama. Iya. Roh kita datang. Waktu kita meninggal dunia, roh kita keluar. No, kita berhenti, udara. Iya. Mak berhenti, badan dingin, Iya. kaku. Nak darah, nana, hancur tanah, habis. Makanya na itu air. Air itu kalau tetes langsung masuk semua di dalam-dalam di sini, semua masuk semua. Nah itu air. Air masuk botol, namanya air botol. Air masuk gelas, air gelas. Masuk ember, air ember. Masuk tangki, air tank. Masuk sungai, air sungai. Masuk lautan, air laut. Nah, masuk kali, air kali. Masuk sumur, air sumur. Begitu wanita itu lambang air. Kalau cowok itu tanah, batu, besi. Iya. Mau mau pipis, mau buang sampah, mau hinus, mau dahak, mau bangunan apapun tanah diam. Iya, betul. Tanah nggak bergoyang, diam aja. Itu papa. Papa berat di keluar orang ditagi, adi ngomong apapun, kata kasar apapun, papa tentang diam supaya bawa ya rezekinya, bawanya nafkahnya kasih istri. Kalau istri di rumah ya masak-masak, mulut kecap, itu karena air kan. Jadi cewek emang lebih bawel gitu. Jadi dibully nih. Tapi memang wanita itu ya perasaan. Makanya kita harus mengerti bahwa ya seseorang wanita itu memang beliau lahir di bumi ini, jadi ibu itu peka lebih kuat pada ayah, karena ayah itu lebih sibuk dengan untuk kerja cari nafkah. Akhirnya beliau itu tanah, maka itu wanita peka perasaan lebih kuat pada laki. Memang pasangan. Begitu kita lihat lambang orang turunan Chinese, ya dari Cina sampai di sini Konghucu. Ya. Lambang bulat-bulat, putih ada hitam, hitam ada putih, satu detik. Ya. Itu namanya sebaik-baik ada jelek, sejelek-jelek ada baik. Sepinter-pinter ada bodoh, sebodoh-bodoh ada pinter. Sebenar-benar ada salah, sesalah-salah ada benar. Siapapun masih berdiri di kulit bumi ini, nggak ada siapa sempurna 100%. Kecuali orang sudah sempurna, ada nggak ada. Tetapi sudah tidak tumbuh lagi di bumi ini lagi, sudah di sana, di alam suci. Yang kita ini sucinya di mulut aja. Seru nih. Suci di mulut aja tuh. Maksudnya apa Banti suci di mulut aja? Suci di mulut aja, aku suci. Aku paling benar. Makanya kalau hitam itu perasaan. Kalau putih itu logika. Makanya kalau perasaan itu memang gelap. Tidak pakai logika. Karena perasaan itu seni. Kalau seni kita lihatnya di lambang wihara ini, kalau gambar bunga, gambar apapun, tidak ada lulus, tidak ada kaku. Pasti ada bengkok-bengkok nih, ada seni. Kenapa gambarnya begini? Kenapa gambar begini? Saya nggak bisa jawab kenapa, karena saya ini senang begini. Kenapa begitu? Ya, nggak bisa. Kenapa begitu? Karena sayanya begini. Ini seni saya. Seni, namanya seni, perasaan saya, seni. Tetapi logika bicara tentang alasan, sebab ini, akibat ini, sebab ini. Makanya kita bicara dengan seseorang itu, kita harus tahu bahwa mereka itu perasaan atau logika. Begitu Buddha disebut ya, namanya cerita. Tidak tak itu sikap sifat orang. Buddha namanya raka cerita, suka cantik, cakep, ganteng, puji-puji. Tosa cerita, suka marah, cepat duduk berdiri, jalan makan cepat. Yang raka tosa, moha cerita, suka lupa-lupa. Ya, taruh barang di sana di sini lupa ditanya lagi. Ya, Buddha cerita, suka alasan logika. Vitaka cerita, suka pelan-pelan, khawatir,
curiga orang itu bilang ini. Terus Sattha cerita mudah percaya, segala sesuatu mudah percaya. Makanya orang yang didengar kita begini juga, ada sebagian mereka nggak mau dengar begini, apa bingung, bicara apa ini, bahas apa, karena tipenya sukanya yang logika, ya teori-teori kata-kata yang ya serius, ada yang maunya yang nyantai-nyantai. Nah, begitu dalam dunia ini ya, orang percaya lebih banyak pada orang yakin. Contoh, manusia seluruh dunia ada sekarang ini 7.000 orang, juta ya. 7 miliar. 7 miliar. Makanya orang tidak sekolah lebih banyak pada sekolah. Ya, begitu orang sekolah SD lebih banyak pada SMP. SMP lebih banyak pada SMA. Udah separuh, 50%. Makanya yang tidak sekolah SD, SMP, SMA unsur kepercayaan. Guru ajarin apapun, mata harus melihat papan, kuping harus mendengar, pahami guru. Setelah selesai 3 bulan, guru ujian dalam 1 jam, ditanya 100 hal, murid ini harus dijawab sesuai dengan pandang guru dalam 1 jam 100 hal. Guru baru kasih benar. Tidak sesuai dengan pandang guru, salah. Tetapi kalau Anda sudah S1, Anda harus mendengar guru, ya, pahami ujian sesuai dengan pandang guru dalam 1 jam. Tetapi Anda harus bikin skripsi. Skripsi itu apa? Skripsi itu unsur logika. Ya, unsur logika itu apa? Hal apapun segala sesuatu muncul karena ada sebabnya. Hal apapun segala sesuatu lenyap karena sebabnya sudah habis atau tidak ada. Tidak bisa bicara bahwa hal apapun segala sesuatu muncul dalam skripsinya karena mujizat dari Buddha, dari malaikat. Nggak bisa. Anda S1 logika, kan? Anda nggak bisa. Itu contoh. Sudah hal segala sesuatu lenyap karena ya dari Buddha, dari malaikat, dari apa, nggak bisa. Harus bilang bahwa hal segala sesuatu lenyap karena sebabnya sudah habis atau tidak ada. Iya. Ya, makanya unsur logika ini dari S2 lebih lagi. Kalau S3 nggak usah omong lagi. Anda tidak ada profesor damping Anda, tetapi Anda harus cari sesuatu ilmu. Ya, satu ilmu itu Anda ketemu sendiri. Dan Anda juga bikin atas skripsi lagi ya, namanya apa? Tesis sendiri. Bahwa hal apapun secara sesuatu muncul itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Hal secara sesuatu lenyapnya karena sebabnya apa? Bukan yang tadi bilang karena dari Buddha muncul, dari lenyap Buddha. Nggak bisa. Begitu setelah itu Anda usul keyakinan. Percayaan sama keyakinan beda ternyata ya. Saya cukup terpana tadi sama penjelasan Bante sampai speechless, nggak bisa ngomong ya. Jadi ternyata kesimpulan benar ya. Kepercayaan dan keyakinan itu berbeda ternyata ya. Karena kepercayaan lebih ke perasaan, keyakinan lebih ke logika. Makanya yang Buddha aja kita ehipasiko. Ehipasiko. Begitu Buddha bilang sewakat, bahwa tatamu santidiko kariko ehipasiko padanyiko pejatang wedit unide. Bahwa dhamma sang pekawa sangat jelas dan dekat. Tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin supaya bijaksana dalam batin masing-masing. Tergantung Anda tenang, Anda bukti, Anda makin jelas. Beda dengan perasaan. Kalau mau perasaan itu Anda makin percaya, kan? Karena perasaan. Tetapi kalau Anda makin yakin, keyakinan melalui logika, kepercayaan melalui perasaan. Itu dia. Tetapi kalau yakin pasti percaya, karena perlu perasaan. Dalam putih pasti ada perasaan satu. Iya. Siap. Kan? Kalau kita mencerna dulu ya. Ilmunya ada di depan tadi.
Kalau yakin pasti Percaya. Percaya. Tetapi percaya belum tentu yakin. Yakin. Karena Oh. yakin ada titik aja. itu dia. Bingung sendiri. Keren. Makanya kenapa kita sebenarnya nggak perlu baper. Betul ya? Betul. Kalau kita nggak baper jika kita sudah ada keyakinan. Nah, Kita baper kalau kita cuma baru percaya Ya. tuh. Betul banget. So, berarti keyakinan itu sedikit lebih tinggi daripada kepercayaan sebenarnya. Ya. Percaya ya. Karena balik lagi kayak kata Bante, ketika kita yakin kita pasti percaya. Ketika kita percaya kita belum tentu yakin. Nah, sekarang pertanyaannya lagi nih, percaya yang Buddha atau yakin sama yang Buddha? Nah, ini keren nih. Silakan dipromo bagaimana. Ini keren nih. Senior. Silakan promo. Ini percaya atau yakin? nih, percaya. Oke, saya percaya sama yang Buddha atau saya yakin dengan yang Buddha. Nah, ini filosofis. filosofis nih. Ini kayaknya mesti guru nih. Bantai lagi. Mesti guru nih. Ya kan? Mesti guru nih kalau ini udah makin dalam nih mesti guru nih. Ini kalau gini seru dia pulang-pulang ini. Gak kelar teman-teman. 2 jam nggak apa-apa. Coba tanya. Iya, jadi kan kira-kira Bante bilang kalau kita percaya belum tentu yakin. Ya. Tapi kalau kita yakin pasti percaya. Hmm. Nah, pertanyaannya adalah akhirnya apakah kita percaya dengan yang Buddha, dengan Buddha Dhammasangha, Iya. atau kita yakin dengan Buddha Dhammasangha, Bante? Awal pertama ya, ini dulu ya. Bagaimana prosesnya dari percaya menuju ke yakin? Nah, Ya itu ya. Begini, umpamaian. Iya. Ya, Anda itu buka rumah makan. Iya. Romo Asun juga buka rumah makan. Tetapi dua rumah makan ini unsur beda. Unsur kepercayaan dengan unsur keyakinan. Iya. Anda bagaimana caranya supaya rumah makan itu bisa orang percaya? Satu, melalui 5 indera perasaannya. Di depannya parkir itu Anda itu bikinnya lapangannya bagus sekali, cakep cantik, samping tanam pohon-pohon, di depan rumah makan pasang lampu-lampu warna-warni, terus di dalam itu ada bunga-bunga di meja semua, lantai besi, meja bagus, WC besi, dapur besi, terus ada bunga cantik. Ada orang berdiri di depan, langsung masuk, langsung dijemput dengan kata yang sopan santun, yang baik, yang sebut enak, sudah selesai. Ya Bapak Ibu, ada apa yang kami bisa dibantu sebelumnya? Ya mohon maaf, ada kurangan apapun. Oh deh enak, perasaannya sudah selesai. Terus ada terapi apa? Ada wangi dengan harum yang enak, makanan. Tuh AC adem perasaan, ya sudah selesai mah ya, langsung pesan makan. Ini melalui dengan nikmat perasaan saja. Aduh, enak tempatnya. Betul. Tetapi kalau datang ke tempat Romo Asun, perasaan yang tadi sudah ada semua. Tetapi dia tambah lagi bahwa orangnya dari usianya 25 sampai 35, 35 sampai 45, 45 sampai 55, 55 sampai 65. Dengan wanita atau laki-laki, tinggi sekian, berat sekian, hari ini perlu berapa kalori. Wow. Begitu Anda makan kue tiaw, Anda makannya nasi goreng, Anda makannya bakmi, nanti ini kalau bakmi proteinnya berapa? Ya, daging berapa protein, ini ada karbohidrat berapa, ini berapa. Sudah selesai, ini berapa kalori. Cocok dengan orang ini usianya 45 sampai 55 dengan beratannya begini. Nah, begini satu makanya. Begitu ini dia masuk rumah ini dengan logikanya. Bertanya bahwa Anda kenapa fanatik sekali makannya harus rumah makannya Romo Asun terus, yakin apa sih? Oh iya, saya bukan fanatik, saya yakin dengan cara logikanya. Saya bukan makan dengan perasaannya. Itu dia. So bukan fanatik sebenarnya. Tapi ada logika di sana. Iya. Jadi nggak mau fanatik lu. Beda kan? Beda. Betul. Ya, Tix kamu mau Peter berarti harus makan di rumah Asun. Oh siap Romo. Itu kalori soalnya, itu kalori soalnya. Ini makannya udah terlalu banyak. Makanya kalau Jangan body kita shaming dong Romo. kita sudah dari proses dari perasaan melalui logika,
Ya, kita ada unsur keyakinan. Setuju kita yakin, kita sulit sekali untuk kita turun main kepercayaan. Karena apa? Kepercayaan itu sangat mudah sekali. Yang penting kita tutup, percaya aja. Ya betul. Nah, tapi kalau yakin, kita melihat apapun, dengar apapun, kita harus di Logika dulu. bukti dulu. Bukti dulu. Nah, Dipikirkan. Pikirkan betul. Ya, buktikan dulu. Berarti yakin atau percaya? Percaya dulu baru yakin. Iya. Karena Percaya dulu. karena kalau udah yakin pasti percaya. Ini sebenarnya apa ya? Sesuai dengan Sadu juga ya. Sesuai banget dengan Sadu United bahwa kita ada platform seperti ini supaya buat orang percaya dulu, Baru suka yakin. dengan musiknya, suka dengan perasaannya. Ya, betul. Ya. Setelah Betul, itu betul. dari Bante mengatakan bahwa ada lagu-lagu yang ada bahasa Palinya untuk menimbulkan keyakinan. Ya. Jadi kita ada welcome-nya asik, rasanya enak, rasanya nyaman, dia senang di sama Sadu United. Ada lagu-lagu yang kita nyanyikan dan mereka bisa mendengar dhamma di lagu itu, baru dari percaya muncul yakin. Wah. Oke, sambil penutupan. Iya. Nah, ini dengan mungkin judulnya biar keren, percaya atau yakin. Wah. Keren. Nah, boleh nggak Romo Asun dan Bante memberikan closing statement nih buat anak muda yang nonton percaya dan yakin? Yes. Silakan. Ujungnya ke baper gitu deh. Iya, ujungnya ke baper. Iya. Silakan Bante closing statement untuk anak-anak muda yang nonton ini, ada pesan yang mau disampaikan? Kalau menurut Bante, ya seperti tadi musik itu upamanya TK, SD, SMP, SMA. Tetapi kalau sudah memahami dhamma, kita pingin untuk pasti dewasa lah. Sudah dewasa pasti pingin tenang, pingin diam-diam, nasi pikir dhamma, meditasi, mulai ala ke logika. Ya itu semua perlu waktu. Seperti dengan Bante, kecil-kecil juga suka main-main. Jadi sudah besar, sudah umur, pasti kita otomatis rasa kita pingin tenang, bikin diam, bikin sendiri, pinginnya untuk konsen, tenang. Akhirnya kita cari logikanya di mana. Akhirnya timbul keyakinan. Begitu semua itu perlu waktu. Perlu waktu. Makanya satu yang penting disampaikan, jangan main perasaan, akan sesat dengan suasana hati. Seperti layang tadi, karena dia nggak kuat dengan kesadaran, akhirnya setelah ditiup angin kenceng, layangnya main. Tetapi kalau layang ini besar, hati kita itu kuat dengan kesadaran, terus angin tiup, setelah perasaan kena, dia tidak akan tergoyang, dia akan tenang. Akhirnya dia naik, tambah naik dia. Nah, sama dengan Anda sekalian ini, ya maunya supaya hidup bisa sukses dan bisa berguna demi Buddha Dhamma Sangha. Salah satu ya nggak usah terlalu ya masuk hati dengan apapun yang siapa omong, harus terima kasih karena mereka itu omong supaya kita bisa mikir bahwa tujuan Anda itu demi apa sih, bukan salah dia, salah kita bahwa kita masih kurang, harus tambah lagi alat-alatnya, tambah orang, tambah pikir lebih besar lagi. Talinya mesti Masih kuat. kuat talinya. Tali tadi apa talinya? Iya. Dana. Terima kasih Bante Ya, atas silakan. pesannya. Romo, silakan. Oke, baik, terima kasih. Ini buat anak-anak muda yang nonton, semua dalam acara ini, closing statement dari saya adalah sekarang gunakanlah semua logika kita. Jangan selalu membawakan perasaan, jangan baper yang tadi kita bahas. Betul. Ya, kalau kita mendengar Sadu Ben Matre, buktikan dulu. Oh iya kan, buktikan dulu. Bener atau enggak? Jangan hanya percaya yang tadi Bante udah katakan. Kalau yang percaya aja, oh ya bener tuh Sadu Ben Matre. Itu kan bawa perasaan. Betul. Tapi buktikan dulu, gunakan logika kita. Jangan selalu menggunakan baper kita, hanya percaya doang, tapi kita harus main logika. Buktikan dulu. Itu closing intinya gini. Boleh nggak baper? Boleh. Lu kok boleh baper karena bukan bawa perasaan, tapi bawa perubahan. Keren. Ya, teman-teman, itu closing statement dari kita ya. Ada tambahan lagi Pak Emil? Enggak lah. Bante, Nanti gimana? Bante tambah sedikit. Oh, boleh, Bante. Begini, tadi sudah sampaikan. Iya.
kalau kita ya main dengan perasaan, kita sesat dengan suasana hati. Suasana hati itu apa? Akhirnya kita nggak bisa tahan, kita akan tumpah. Tumpah apa? Orang bisa namanya sirik, Iya. iri. Setelah sirik, iri, langsung dia nggak bisa. Dia kepo. Setelah dia silik, iri, dia kepo. Matanya lihat, kuping lihat terus, ngomong terus. Akhirnya dia cerewet. Ya cerewet. Dia nggak bisa diam. Udah kepo, langsung cerewet. Akhirnya ember. Ember. Makanya orang bisa silik, iri, ya cemburu, ya cemburu juga sama. Terus apa kepo, cerewet. Ini simbol dari mana penyebabnya? Penyebab orang itu main dengan suasana hati, main dengan perasaan, sesat dengan suasana hati. Akhirnya sesat. Sebenarnya begitu. Anda sekalian nggak usah pusing, nggak usah marah, nggak usah dendam. Pantai juga kadang-kadang kalau kurang kesadaran, kurang main perasaan, akhirnya mau nggak mau sesat sama suasana hati juga, marah atau apa. Makanya itu ya namanya biasalah manusia. Begitu semangat dan berjuang, jangan karena hal sepele begitu, karena ada orang ya omong-omong jelek-jelek Anda apapun, Anda langsung berkecil hati akan merugikan sendiri. Itu ya semoga ya dengan para Buddha, Dhamma, Sangha, ya para dewa juga semua berkah kepada Anda semua, dan united dan satu ini ya, tim ini bisa sukses, maju, makmur. Sadu. Ya, makmul alat-alatnya. Nanti ke salam kasih makmul itu bilangnya makmul karena duit masuk kantong banyak. Bukan begitu ya. Sadu. Terima kasih teman-teman, dan inilah keyakinan atau Percaya. Thank you semuanya.